Jangan sampai anak-anak muda kita, putra-putri kita, Bapak Ibu, generasi bangsa dihancurkan oleh mereka lewat pemikirannya. Kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, tetapi mereka yang menghancurkan pola pikirnya. Oh, anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu, perempuan-perempuan itu idolanya kepada Korea itu, wah, sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah kita bosan bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, atas segala anugerah dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berusaha menjaga diri dari kemusyrikan dan kemunafikan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita semua menjadi hamba yang bertakwa dan beriman, menjadi orang-orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampaikan ke ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kata Nabi, barang siapa yang mengikuti sahabatku, kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan petunjuk. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bintang yang bertabur di malam hari. Siapa saja di antara kita yang mengikuti mereka dan juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu langkah kita mengikuti mereka? Yaitu melanjutkan sesuatu yang paling dicintai Rasulullah, yaitu adalah berdakwah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah didatangi oleh 10 orang kaum kafir Quraisy pada masa itu. Mereka bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, tolong jelaskan kepadaku, mana yang lebih mulia, ilmu daripada harta?" 10 orang bertanya kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda-beda. Di antara jawaban Sayyidina Ali, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Alasannya adalah ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta itu kamu yang menjaganya, kata Sayyidina Ali. Terus apalagi kelebihan ilmu daripada harta? Ilmu itu kalau diajarkan tidak berkurang, makan bertambah,
tetapi kalau harta kalau dikeluarkan berkurang. 10 orang ini diberikan jawaban yang berbeda-beda oleh Sayyidina Ali. Bahkan di akhir percakapan itu Sayyidina Ali mengatakan kepada mereka, jikalau kalian datang 100 orang, akan aku jawab pertanyaan ini dengan jawaban yang berbeda-beda, kata Sayyidina Ali. Sehingga dengan kemahiran Sayyidina Ali dalam bidang ilmu pengetahuan, 10 orang kafir Quraisy ini tadi mengucapkan syahadat, masuk Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses menuntut ilmu, mengamalkan ilmu pengetahuan, hadir dalam prosesi menuntut ilmu pengetahuan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat besar pahalanya. Ada kemuliaan di dalamnya, ya. Ada pahala yang besar di dalamnya, ada kemuliaan yang Allah siapkan di dalamnya. Salah satunya adalah nazalat alaihimus sakinah, ya. Ketika kegiatan menuntut ilmu itu ada, Allah curahkan rahmat kepada mereka. Bahkan kita yang hadir dalam majelis ilmu itu, Allah banggakan di antara para malaikat-malaikatnya. Bahkan orang-orang yang hadir dalam proses menuntut ilmu itu akan diberikan pahala jihad sampai mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, maka bersyukur sekali kita Bapak Ibu, Allah masih gerakkan iman dan hati kita hadir dalam majelis ilmu. Ini sebuah kemuliaan dan rasa syukur yang harus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah membaca kemuliaan atau amalan-amalan terkhusus di hari Jumat, yaitu diantaranya kemarin membaca salawat, baca Al-Quran, surah Yasin, dan juga banyak beristighfar dan juga membaca doa. Nah, setelah ini kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan yang terkhusus dilaksanakan di malam 2 hari raya. Qala al-muallif wal musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam annahu yustahabbu ihya lailatal 'idain bi dzikrillah ta'ala wassalati wa ghairihima minat ta'ah. Imam Nawawi menjelaskan, kata beliau, sunnah hukumnya menghidupkan 2 malam hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dengan apa? Bidzikrillahi ta'ala, dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wassalati, dan juga banyak melakukan salat di malam Lailatul Fitri dan Idul Adha. Sunnah yang kita lakukan ketika malam ini Bapak Ibu adalah banyak berzikir kepada Allah dan juga melakukan salat sunnah. Jangan sampai keadaan ini berbalik 180 derajat Bapak Ibu. Dalam gramatikan bahasa Arab itu Bapak Ibu, dalam konteks bahasa Arab, la tattabi'anna, menggunakan huruf lam itu, ini kata para ulama konteksnya akan terjadi, pasti terjadi. Ini disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu dan kejadiannya terjadi di masa kita. Ya. Apa yang terjadi? Sungguh, kata Nabi, kalian suatu saat nanti akan ikut, bahkan terjerumus kepada kegiatan atau amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, wa dira'an bira'in, satu hesta demi satu hesta, kalian akan ikut ritual orang-orang sebelum kamu. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita malam Lailatul Fitri atau Idul Adha, sudahkah kita sibuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ya, kita lebih sibuk melakukan perbuatan yang tidak berguna ketika terjadinya pergantian tahun baru? Ada orang Islam yang ikut Bapak Ibu merayakan pergantian tahun baru. Ada orang Islam yang ikut melakukan perayaan Natal.
Inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna, sungguh suatu akhirat nanti, suatu zaman nanti kalian pasti akan ikut dengan kegiatan sunnah, amalan-amalan ritual orang-orang sebelum kalian. Shibrin bi shibrin. Sedikit demi sedikit kita akan terjerumus kepada kegiatan orang-orang sebelum kita. Pergantian tahun baru kita lebih sibuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, ya. Di malam Idul Fitri Bapak Ibu, kita ikut terjerumus oleh kegiatan orang-orang yang tidak akidah Islam, yang tidak beragama Islam. Ketika pergantian tahun baru atau bahkan dalam malam Lebaran itu, umat Islam disesatkan oleh 3 agama: meniup trompet, meletuskan mercon, ya, pawai obor dan segala macamnya. Itu adalah ritual orang-orang yang tidak beragama Islam, diikuti oleh umat Islam. Ada yang ikut syahadatan lagi Bapak Ibu, ya, perbaharui lagi agama Islamnya. Sunnahnya kata beliau, kata Nabi SAW juga, malam Idul Fitri dan Idul Adha itu banyak melakukan sholat, berzikir, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Syekh As-Sayyidi Bakri Syata Ad-Dimyati dalam bukunya berjudul I'anatul Talibin bi Syarhi Fathul Mu'in, beliau merumuskan sebuah masalah. Bahkan buku ini dijadikan rujukan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga dipelajari di berbagai universitas-universitas, dan juga sudah masyhur dalam pondok pesantren di Nusantara, menjadi rujukan ulama dalam siyasah, hukum tata negara. Beliau di situ menjelaskan wa yu'azziru ail imam. Kata beliau, seorang imam, pemimpin, presidenkah, RT-kah, gubernur, apa segala macamnya, pemimpin pada masa itu harus memberikan hukuman atau memberikan efek jera kepada siapa? Kepada orang Islam yang ikut merayakan hari-hari besar kaum kafir. Harusnya mereka itu harus dihukum, harus diberikan efek jera, harus diberikan denda. Pemerintah harus memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang ada pada negara itu, kata beliau. Nah, yang terjadi di tempat kita Bapak Ibu, pemerintahnya yang ikut memeriahkan perkara-perkara seperti itu, ya kan? Nah, apa landasan kita menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha itu? Man ahya lailatal idi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, wa ruwiya man qama lailatil idi idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dengan melakukan ketaatan kepada Allah, salat, berzikir, bertakbir sebanyak-banyaknya, maka pahala atau ganjaran yang diberikan kepadanya adalah lam yamut qalbuhu, hatinya tidak mati, yauma tamutul qulub, di saat banyak hati manusia pada saat itu menjadi keras, menjadi mati. Kapan banyak hati manusia mati? Ketika di akhir zaman, ketika sakaratul maut, ketika goro-goro, ketika ajal sudah di ujung penghabisan. Disinilah banyaknya hati manusia itu menjadi mati. Jadi barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah pelihara hatinya, Allah jauhkan hatinya di saat kebanyakan hati pada saat itu menjadi mati, yaitu di akhir zaman dan juga saat sakaratul maut. Allah selamatkan hati kita pada saat itu. Dengan usaha yang kita lakukan adalah menghidupkan malam 2 hari raya dengan melakukan ketaatan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya Allah hidupkan hati kita di saat hati orang banyak yang mati. Di akhir zaman itu Bapak Ibu, banyak sekali
hati yang keras, yang mati, yang tidak kita sadari. Banyak kita terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, banyak kita terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak semestinya harus kita lakukan. Maka ketika huru-hara ini sudah terjadi, Allah akan selamatkan hati kita. Tetapi hadis ini, kata beliau, adalah hadisnya dhaif. Namun dalam konteks fadilah amal, dalam motivasi beramal, menggunakan hadis dhaif itu boleh, asalkan jangan dalam perkara hukum halal dan haram, nikah atau tolak, itu tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Tetapi dalam konteks motivasi beramal ibadah untuk lebih semangat lagi, boleh menggunakan hadis dhaif, ya. Nah, itulah pahala bagi orang yang menghidupkan malam 2 hari raya. Salat tahajud, membaca takbir sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran, berdoa, dan jangan ikut ritual-ritual yang bukan berasal daripada agama Islam. Nah, kalau kita ikut itu berarti kita sudah ikut terjerumus sesuai yang disampaikan Nabi SAW itu. Kemudian yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Imam An-Nawawi, hadis yang tadi, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum, kalian akan ikut ritual orang-orang sebelum kalian. Kata beliau adalah itu bukan ritual akidah, tetapi itu yang kita ikuti adalah ritual-ritual yang mereka lakukan sebagai kebiasaan mereka. Artinya kita tidak menyembah, mensekutukan Allah, tetapi kita ikut cara kebiasaan yang mereka lakukan. Bukan berarti kita mensekutukan Allah, murtad dari agama Islam, bukan, tetapi hadis itu ritual-ritual yang sering mereka lakukan akan kita ikuti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2019 kami ikut melakukan kegiatan pengkaderan pemuda Nahdlatul Ulama pada masa itu, yang dilakukan acaranya sekitar 4 hari. Maka disampaikanlah pada saat itu, Bapak Ibu, di tahun 2030 organisasi-organisasi yang membentengi kemajuan Islam di Indonesia targetnya akan dihancurkan di tahun 2030. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah target mereka akan hancur di tahun 2030. Orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam akan melakukan berbagai cara bagaimana 2 organisasi terbesar di Nusantara ini akan hancur. Karena ini satu-satunya yang menghalangi pergerakan mereka untuk menghancurkan agama Islam. Lewat apa mereka menghancurkan agama Islam? Yang pertama, karena Indonesia adalah kental dengan budaya, maka mereka akan menghancurkan lewat budaya. Mereka akan menyerang agama Islam yang ada di Indonesia dengan cara menyusupi ke dalam budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia identik dengan budaya, maka serang budayanya. Hancurkan generasi mudanya. Buat mereka lalai dengan perkara-perkara yang sudah kita susun rapi. Buat umat Islam yang ada di Indonesia itu berhenti ekonominya dengan melakukan masuk banyak pasar ke Indonesia, semua mereka yang menguasai. Indomaret, Alfamart, mereka semua yang menguasai, Bapak Ibu. Merek-merek masak makanan yang kecil saja, tusuk lidi, Bapak Ibu, mereka yang buat. Sekecil tusuk lidi, mereka yang membuat. Bagaimana caranya nanti umat Islam yang ada di Indonesia ini akan hancur? Lewat budaya kah? Lewat pasar kah? Makanan kah? Pokoknya salah satu-satunya organisasi yang menghalangi rencana dan misi mereka di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka berencana ini akan hancur di tahun 2030. Buktinya apa, Bapak Ibu? Kita rasakan dan kita lihat beritanya. Orang-orang Muhammadiyah dan NU itu yang ada di dalam itu, mereka menghancurkan organisasi ini lewat orang-orang dalamnya. Banyak orang yang bermasalah di Muhammadiyah dan NU. Orang-orang itu saja, Bapak Ibu, yang sudah mereka doktrin pemikirannya. Pokoknya 2030 NU dan Muhammadiyah akan dihancurkan oleh mereka. Ini tidak banyak disadari oleh kita, Bapak Ibu.
Tetapi untungnya NU dan Muhammadiyah sudah melakukan perlawanan jauh-jauh sebelum ini. Kalau kita hitung Bapak Ibu, tidak ada lagi kata kiai dari NU yang ikut melakukan pengkaderan Nahdlatul Ulama pada masa itu. Alhamdulillah, tanpa diketahui oleh pemerintah, tanpa diketahui oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, seluruh Nusantara sudah dijelajahi oleh Nahdlatul Ulama. Seluruh pemuda-pemuda di Nusantara dari pelosok-pelosok terkecil itu sudah dibenahi oleh Nahdlatul Ulama, sehingga nanti ketika misi ini berjalan, insya Allah Islam akan tetap bergerak tangguh di Indonesia sehingga misi mereka akan dibatalkan. Mudah-mudahan ini akan Allah pelihara. Kita berdoa jangan sampai umat Islam yang ada di Indonesia dihancurkan lewat pola pikirnya, lewat budayanya, lewat anak mudanya. Jangan sampai anak-anak muda kita, putra-putri kita, Bapak Ibu, generasi bangsa dihancurkan oleh mereka lewat pemikirannya. Kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, tetapi mereka yang menghancurkan pola pikirnya. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Ya. Apa salah satu cara mereka menghancurkan umat Islam? Lewat generasi mudanya diterapkanlah, dimasukkanlah kepada pemikiran orang-orang yang masih muda, putra-putri kita. Salah satunya adalah Korean, K-pop, ya. Oh, anak-anak muda sekarang Bapak Ibu, perempuan-perempuan itu idolanya kepada Korea itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Masih SD, masih SMP sudah mengidolakan artis-artis Korea Bapak Ibu. Iya kan? Sudah fans sama Korea ini. Padahal Korea itu bukan Islam. Ya. Nah, inilah cara mereka untuk menghancurkan agama Islam. Maka tugas kita adalah menghidupkan kembali ketaatan-ketaatan itu, terutama di dalam konteks-konteks perayaan hari besar yang kita miliki, seperti malam Idul Adha, Idul Fitri. Jangan sampai mereka menyusup kepada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jangan sampai kita pula yang ikut Bapak Ibu. Kita nanti malam Lebaran ikut bakar-bakar mercon, ya kan? Menghabiskan 100 sampai 200 ribu beli mercon. Tetapi kita tidak sadar sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Bahkan kata Nabi SAW dalam akhir hadis itu, kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, dibuatkan majas perumpamaan, kita pun akan masuk ke situ. Artinya sekecil apapun ritual yang mereka lakukan, kita akan ikuti Bapak Ibu. Ini tanpa kita sadari, ini tanpa sepengetahuan kita, tetapi ini adalah misi mereka. Jangan sampai di malam kemuliaan, malam kemenangan kita Idul Adha dan Idul Fitri itu kita rusak dengan ritual-ritual yang tidak berasal dari agama Islam. Jangan kita hancurkan kemuliaan itu dengan ritual-ritual yang tidak bermanfaat. Maka kita pergunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara menghidupkan malam Lailatul Fitri, malam Idul Adha itu salat Isya secara berjamaah, kemudian salat witir sebelum tidur, dan ikut salat subuh berjamaah. Yang dua hal ini saja kita lakukan ketika malam Idul Aidain itu, dua malam Idul Fitri itu Bapak Ibu, kita sudah dihitung menghidupkan malam sepenuhnya. Ya, salat Isya berjamaah, kemudian salat witir, kemudian ikut salat subuh berjamaah. Sesimpel itu saja Bapak Ibu, kita sudah dicatatkan ikut menghidupkan sepanjang malam penuh. Karena siapa yang salat Isya berjamaah, seolah-olah dia sudah ikut salat malam suntuk. Nah, ini saja cara kita Bapak Ibu, ikut salat subuh dan ikut salat Isya di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ritual-ritual, kegiatan-kegiatan yang berasal dari non-Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita melakukan salat tahajud di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Orang-orang Arab Bapak Ibu, saking semangatnya mereka melakukan ibadah salat tahajud itu, ada sebuah kegiatan yang sangat memotivasi kita Bapak Ibu untuk membangunkan warga melakukan salat tahajud itu. Mereka
melakukan sebuah senandung syair yang menggugah hati. Datang ke rumahnya masing-masing, diketok pintunya, ya sekitar jam 3 jam 4, diketok pintunya masing-masing sambil melantunkan sebuah syair yang menggugah hati manusia pada saat itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau jam 4 atau jam 3 datang mengetok pintu ke rumah, anggap saja ikut untuk membangunkan salat tahajud, ya kan? Dibangunkan satu-satu ke rumah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhindar daripada ritual-ritual yang bukan milik kita, Bapak Ibu. Yang bukan menjadi pakaian kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita hindarilah ya, karena kita sudah meyakini mendarah daging Islam itu di dalam diri kita, maka perkara-perkara yang bukan berasal dari Islam, yang bukan berasal dari milik kita, maka akan kita hindari agar kita selamat hatinya di hari kemudian. Itulah sebabnya kita Bapak Ibu ketika salat itu sering meminta kepada Allah, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan iman itu melekat, jadikan kami cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, jadikanlah iman itu sebagai perhiasan dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci kepada kemaksiatan, benci kepada hal-hal yang tidak berguna, benci kepada musuh-musuh Islam. Waja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang termasuk mendapatkan petunjuk. Ini sering kita baca ketika habis salat berjamaah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk, maka kebahagiaan itu, kemenangan itu akan kita peroleh. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita tegaskan Bapak Ibu, jangan sampai kita ikut terjerumus kepada ritual-ritual yang bukan milik kita, yang bukan berasal dari agama Islam. Itu adalah misi mereka, bagaimana caranya kita umat Islam itu akan hancur, akan akan ikut memperjuangkan misi dan tujuan mereka, sehingga umat Islam itu dipandang tidak ada nilainya. Kita sekarang Bapak Ibu sudah terbukti janji Nabi SAW, di akhir zaman Islam itu banyak tetapi tidak ditakuti oleh musuh. Kita penduduk Islam banyak tetapi di mata musuh itu tidak ada rasa takutnya. Kenapa? Karena persatuan itu sudah dipecah belah dalam Islam itu. Bagaikan kapas yang bertaburan Bapak Ibu, tidak ada nilainya. Musuh-musuh Islam tidak takut kepada kita. Tetapi meskipun kita banyak, tetapi mereka tidak gentar menghadapi kita. Karena persatuan dan kesatuan di dalam Islam itu sudah diobrak-abrik, sudah dihancurkan, sehingga rasa takut dalam musuh kepada kita sudah tidak ada. Karena Islamnya sendiri, Tuhannya pun tidak takut Bapak Ibu. Ya kan? Umat Islam sendiri Bapak Ibu kepada Tuhannya sendiri tidak takut. Jadi kalau tidak ada yang ditakuti, maka akan susah maju. Ya, kita belajar dari negara-negara maju, misalnya Singapura. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka maju? Karena mereka hidup dalam lingkungan orang-orang yang sekelilingnya maju. Kenapa negara-negara yang lain itu maju? Karena mereka dikelilingi orang-orang yang seputar mereka maju. Umat Islam di Indonesia Bapak Ibu, Tuhan saja tidak takut, bagaimana mereka akan maju? Islam yang ada sekarang ini kebanyakan tidak takut kepada Tuhannya, sehingga tidak ada nilainya di mata musuh. Ini sangat miris kejadiannya kita Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan Islam pada zaman dahulu, bagaimana mereka takutnya kepada Islam, bagaimana mereka tidak mau berurusan dengan Islam. Karena pada masa itu Islam persatuan dan kesatuannya sangat kuat, sehingga musuh akan gentar menghadapi umat Islam.